Halo rekan-rekan mahasiswa, dalam video kali ini kita akan diberi penjelasan dengan judul proyek multimedia. Pembelajaran kali ini bertujuan agar rekan mahasiswa dapat mengetahui proses produksi konten multimedia. Halo rekan-rekan mahasiswa, di sini kita dengan judul proyek multimedia pada mata kuliah sistem multimedia. Nah, pada slide pertama akan saya jelaskan berkaitan dengan tahapan pembuatan proyek multimedia. Yang pertama, pemilihan ide. Pada tahap ini, membuat proyek memilih topik atau ide yang nantinya akan diproses untuk membuat proyek secara menyeluruh. Di idenya ya, ide paling utama berkaitan dengan topik apa. Nah, kedua, analisa. Pada tahapan ini, membuat proyek multimedia akan menganalisa kebutuhan biaya, isi proyek, pasar, teknologi, dan media perantara. Nah, ini juga kaitannya, ini kita harus menganalisa kebutuhan dan keadaan real. Terus ketiga, pretesting. Dalam pretesting, membuat proyek mendefinisikan tujuan, kebutuhan, pembuatan garis besar dari isi proyek, penjualan, dan prototipe rancangan awal proyek. Nah, di sini terus keempat, prototype development, melakukan desain, rancangan isi dan user interface, jalan cerita dari proyek tersebut, storyline, serta melakukan tes untuk prototype. Nah, ini ya, diuji coba prototype, bisa alpha, terus selanjutnya beta. Yang di alpha itu nanti ada sendiri, yaitu di alpha development, melakukan finishing dari desain, storyboard, dan flowchart, menyelesaikan jalan cerita, membuat desain grafis, poster, dan brosur, memasukkan suara dan video, menyelesaikan masalah-masalah teknis, serta melakukan tes pada prototipe alpha. Ya, ada beta sendiri, bahkan beta development, mengirimkan produk beta untuk dites bagi user-user yang terpilih agar mendapatkan feedback tentang bug atau error yang didapat dari prototipe, mempersiapkan dokumentasi untuk pengguna, dan melakukan pengumuman produk. Selanjutnya terakhir adalah delivery ataupun tahapan akhir ini membuat proyek biasanya digunakan untuk menyiapkan technical support atas feedback dari para pemakai proyek. Ya, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah tahapan pembuatan proyek multimedia. Sebenarnya dalam tahapan ini ada metode lain juga, tapi di sini yang biasa digunakan oleh umum salah satunya ini pemilihan ide topiknya apa, terus kita analisa kebutuhannya apabila ingin kita jual ataupun berkaitan dengan kebutuhan nanti user yang pakai. Terus selanjutnya pre-testing, mendefinisikan tujuan, kebutuhan, garis besarnya di sini juga, kemungkinan naskahnya juga di sini. Jadi pre-testingnya ini naskah, terus garis besar, isi proyek di sini semua. Terus selanjutnya prototype, kita hasilkan prototype awalnya. Nah, prototype development, terus selanjutnya kita uji coba alpha. Kalau sudah alpha itu kira-kira sudah cocok atau sudah siap kita edarkan, kita buat versi beta. Beta pun belum sempurna, nanti juga ada kekurangan. Selanjutnya kita sharing atau kita bagikan, kita sosialisasikan di delivery kepada masyarakat. Oke ya, di slide ini pendekatan project management. Nah, dalam project management di multimedia sebenarnya banyak model yang bisa kita gunakan di sini. Dari pertama itu adalah salah satunya adalah waterfall model. Setiap tahapannya diakhiri dengan validasi dan verifikasi untuk meminimalkan masalah yang mungkin terjadi pada tiap tahapannya.
Jadi waterfall itu di tahap pertama ke tahap berikutnya, sebelum beranjak ke tahap berikutnya dia diverifikasi apakah sudah sesuai, benar. Apabila belum, dia akan disesuaikan dulu, baru ke tahapan berikutnya untuk meminimalisir kesalahan di berikutnya. Ini ya teori ADI model. Teori ADI model ini biasa digunakan di bidang pendidikan untuk multimedia pembelajaran. ADI itu hampir itu singkatan, tapi kepanjangannya yaitu analisis, desain, development atau pengembangan, implementasi atau diimplementasikan, dan terakhir evaluasi. Nah, ini sebenarnya hampir sama teori untuk pengembangan multimedia ini. Hasilnya juga kurang lebih juga sama dengan metode apapun. Selanjutnya spiral model. Memvisualisasikan model inkremental adalah dengan mengadaptasi model spiral konvensional. Selanjutnya gear atau AD model. Nah, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini penjelasan detail tadi berkaitan dengan waterfall model. Nah, berkaitan dengan waterfall model ini, kalau kalian lihat dari requirement analisis, yaitu adalah kebutuhan yang dibutuhkan apa aja, sistem desain, implementasi, testing, deployment, dan maintenance. Nah, semuanya ini kalau kalian lihat, setelah dia waterfall model, kebutuhan, terus setelah itu dibuat sistem desainnya seperti apa. Nah, di sini apabila nanti di sistem desain ada yang kurang, kembali lagi ke requirement analisis, kita benarkan lagi ke sistem desain lagi. Nah, udah sesuai, lalu proses selanjutnya kita implementasikan masih secara internal. Nah, kita implementasikan hasilnya seperti apa. Apabila kurang sesuai lagi, maka akan kembali lagi ke sistem desainnya. Apabila sudah sesuai, maka akan ke testing. Kita coba lagi ke testing bisa secara publik ataupun internal. Testing, ternyata testing sudah sesuai nih. Terus kita sebar ke sosialisasi. Nah, dari sosialisasi itu terdapat masukan lagi, kita sesuaikan lagi sesuai kebutuhan, kita maintenance. Ternyata di maintenance ini kita sesuaikan lagi dengan kebutuhannya masih ada yang kurang, kita sesuaikan lagi, dan dia siklusnya hampir seperti air terjun, tapi bisa kembali lagi ke atas. Jadi dia sampai menghasilkan sesuai kebutuhan. Ya. Selanjutnya teori ataupun model ADI. Nah, model ini biasa dikembangkan di dalam penelitian ataupun pengembangan multimedia. Hampir sama seperti tadi waterfall model. Dari analisis terus ini ada lagi mungkin analisis ke audien itu yang membutuhkan. Nanti kira-kira kebutuhannya harus sesuai nanti ya multimedianya, entah itu di bidang pendidikan, film, aplikasi. Nah, ini ya. Terus selanjutnya di desain. Desain dirancang sesuai kebutuhan tadi, analisisnya kepada sumbernya yang benar-benar membutuhkan, terus kita kembangkan, develop ini dengan teknisi, coding, macam-macam, terus kita implementasikan. Diimplementasikan ini, dan semuanya ini terkait ya, tidak terputus ya. Bisa langsung dari implementasi ini masih ada yang bingung, bisa tanya ke desainnya seperti apa, ataupun di codingnya ini yang sedang membuat teknisnya bingung, bisa tanya ke audiennya langsung, ke usernya, ke yang membutuhkan. Terus selanjutnya terakhir kita evaluasi ada yang kurang, kembali lagi ke analisis audien ataupun ke analisis intern dulu. Nah, semuanya saling terhubung, bisa saling melengkapi, menghasilkan suatu model media. Di learning bisa, di produk bisa, aplikasi bisa, di video, audio, macam-macam bisa ya. Oke ya.
Oke ya, pada tahapan spiral model ini, tahapan liaison, pada tahapan liaison ini kita harus membangun komunikasi yang baik dengan kepada konsumen atau pemakai. Jadi pada tahapan ini terjadi komunikasi yang baik. Jadi kebutuhan apa saja perlu kita tanyakan semua. Nah, pada tahapan ini kebutuhan itu nanti akan kita gunakan untuk tahapan planning perencanaan. Tahapan ini tentukan sumber informasi, batas waktu informasi yang dapat menjelaskan proyek. Nah, ini juga kita planningnya seperti apa, terus berkaitan di sini resiko analisisnya. Di sini resikonya apa yang menjadi resiko baik teknis maupun manajemen, kedepannya seperti apa, manajemen resiko, terus solusinya seperti apa, terus tahapan rekayasa atau engineering, pembuatan prototipe, berkaitan teknisnya, semua berawal dari planning sama license-nya ya, kebutuhan itu ya. Terus selanjutnya lanjut ke tahapan konstruksi dan rilis atau kita lepas, kita sosialisasi kepada user, kepada masyarakat. Jadi nanti feedbacknya seperti apa. Untuk membangun perangkat lunak yang dimaksud, diuji, diinstal, diberikan sokongan-sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Terakhir kita evaluasi. User, pengguna, pemakai biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Nanti ini masih berlanjut lagi, muter lagi hingga akhirnya final pada satu titik di tengah. Oh, ini sudah final, hasil sesuai kebutuhan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada gear atau gears ID model. Di sini sebenarnya hampir sama model yang kita gunakan, semuanya saling berkesinambungan dari atas, dari planning, dari analisis. Nah, di sini pada gear ID model fase 1 project planning. Terus step pertama, step kedua yaitu step pertama determine project scope, cakupannya seperti apa, hampir seperti analisis ini. Terus organize the project, terus project tersebut bagaimana kita atur, kita sesuaikan. Nanti lanjut lagi ke fase kedua, instructional development. Nah, di sini mulai pengembangan. Step 3 yaitu gather, pengumpulan informasi, development, draft materialnya, garis besar seperti apa, blueprintnya seperti apa, di test draftnya, produce master material, jadi master yang kita buat, kita hasilkan. Selanjutnya ke fase ketiga, kita follow up, kita produce kembali, membuat menjadi yang lebih baik lagi, kita distribusi, kita evaluasi. Nah, pada tahap ini, pada fase 1, 2, 3, pada fase pertama, kedua, nggak ada yang kurang, kita kembali lagi ke fase 1, ke fase 2 sudah bagus, ke fase 3 selanjutnya lagi bisa kembali ke fase 2 ataupun fase 1 hingga menghasilkan hasil yang benar-benar maksimal. Oke ya, kembali lagi selanjutnya pada infografik media pengiriman. Nah, ini ya, berkaitan dengan media pengiriman atau transferring ataupun sosialisasi, bisa menggunakan CD, DVD, Blu-ray, ataupun bisa menggunakan saling transfer dengan menggunakan cloud, penyimpanan online, jadi komputasi awan, terus USB ataupun hard disk eksternal, server, semua itu bisa digunakan untuk media pengiriman untuk multimedia. Jadi multimedia sekarang saat ini seringnya itu saling berkolaborasi, ada yang khusus untuk di DVD, Blu-ray, penyimpanan online, bahkan hard disk. Nah, semuanya bisa digunakan untuk transfer data. Selanjutnya evaluasi proyek multimedia. Nah, di sini tahapan dari kiri ya, kiri nanti ke kanan, evaluasi hasil. Nah, ini menyimpulkan hasil tes dan kita verifikasi. Selanjutnya rekomendasi, merekomendasikan perubahan terhadap sistem
Apabila ada perubahan lagi hasil evaluasi tadi, kita kasih masukan, terus memvalidasi bahwa sistem benar sesuai dengan kebutuhan dan permintaan user. Jadi jangan sampai nanti user minta A tetapi nanti hasilnya B atau C. Nah, jadi harus benar-benar sesuai kebutuhan. Kalau sudah kebutuhannya sudah sesuai, kita validasi, cocok, terus laporan akhir atau final akhir atau project. Oke, selanjutnya metode evaluasi. Jadi dalam pelaksanaannya untuk evaluasinya terdapat tiga evaluasi. Yang pertama adalah formative evaluation, summative evaluation, terus impact evaluation. Nah, di sini dalam formative evaluasi yang intinya evaluasi secara formatif terjadi selama dalam proses pengembangan. Formal dan informal sama kerjanya. Aspek yang cukup dikenal, konten, user interface, technical, instruksional strategi, media, usage. Internal maupun internal expert bisa dibawa keluar sama baiknya. Ongoing bisa dilakukan pada saat observasi, interview, tes, checklist, software log. Nah, di sini lebih cenderung pada saat pelaksanaan untuk evaluasinya. Terus selanjutnya summative evaluasi setelah pengembangan, menilai pantas atau nilai dari program seperti apa. Terus upaya untuk menentukan apakah program memenuhi tujuan, mempertimbangkan informasi baru yang mungkin telah muncul sejak program ini dimulai, mempertimbangkan apa dampak. Nah, ini evaluasi ini dilakukan setelah pengembangan. Selanjutnya impact evaluasi, dampak evaluasi itu seperti apa. Setelah implementasi software, menilai transfer pada situasi nyata, multimedianya yang efektif, masih mungkin tidak ada dampaknya, sering terkait dengan isu relevansi yang dirasakan, jarang dilakukan. Nah, ini ya, memang impact evaluasi memang jarang dilakukan. Biasanya dalam proses pelaksanaan, terus setelah pengembangan terus evaluasi terus disempurnakan lagi. Selanjutnya penjadwalan meliputi penjadwalan kegiatan, terus perkiraan waktu mulai, diperlukan waktu penyelesaian, mengalokasikan pemilik dan sumber daya, pembagian struktur pekerjaan. Nah, di sini perlu kita rancang, perlu kita jadwal kaitannya, cakupannya yaitu ini aja. Terus di sini ada Gantt chart ya. Gantt chart ini cara untuk grafis menunjukkan kemajuan proyek. Gantt chart ini adalah alat yang berguna untuk perencanaan dalam penjadwalan proyek. Jadi planningnya misalnya Januari 2019 sampai Maret 2019 itu planning. Tapi dalam planning itu juga bukan hanya merencanakan tapi juga melakukan penelitian. Ada irisan di bulan yang Februari kami juga planning tapi juga melakukan penelitian. Nah, data ini kita kumpulkan, terus di akhir-akhir Maret ataupun Maret awal, selain kita juga planning, penelitian, juga kita mendesain. Kita juga harus mulai mendesain agar semua itu berjalan dengan lancar. Jadi semuanya itu saling terkait. Terus dalam mendesain pun belum sempurna, juga kita implementasikan di awal-awal April. Nah, terus di follow up ya. Jadi dengan adanya Gantt chart ini atau grafis yang menunjukkan pekerjaan proyek, jadi kemajuannya sampai di mana saja bisa kita pantau. Terus screen template adalah perancangan tampilan-tampilan yang mendasari semua jenis tampilan yang akan digunakan dalam proyek multimedia.
Setiap desain tampilan didesain menurut aturan yang telah ditentukan atau disepakati oleh manajer project dengan pengertian maknanya masing-masing untuk setiap desain tampilan. Desain tampilan, user interface-nya, jadi berkaitan itu dengan pelaksanaan project itu, desain juga aplikasinya harus sesuai. Selanjutnya peta navigasi. Nah, di sini ada struktur linear, B struktur hierarki, C nonlinear struktur, D struktur komposit. Nah, di sini kalau kita lihat yang A struktur linear, para pengguna web menavigasi berurutan bergerak dari satu halaman ke halaman berikutnya. Jadi halaman berurutan ya. Terus ada juga peta navigasi berkaitan struktur hierarki. Nah, dengan cabang-cabang pohon untuk pindah dari atas ke bawah, kita harus bergerak turun satu cabang pada suatu waktu. Nah, untuk pindah dari cabang satunya harus naik lagi ke subpokoknya dulu, terus ke pokok utama, kembali lagi ke subpokok utama. Nah, ini untuk metode untuk peta navigasi struktur hierarki. Terus yang C nonlinear struktural. Nah, di sini pengguna web dapat navigasi isi bebas melalui proyek web, dibatasi oleh rute yang telah ditentukan. Nah, di sini dia nonlinear struktur ya. Dia hampir ada dia juga ke bawah, tapi bukan hanya ke atas bawah, tapi bisa ke kanan atau kiri. Nah, di sini sudah dibatasi rutenya, sudah ditentukan. Terakhir adalah struktur komposit. Pengguna dapat menavigasi secara bebas seperti dalam struktur non-linear, tapi kadang-kadang dibatasi untuk beberapa struktur linear atau hierarki. Nah, di sini hampir campuran ya, komposit itu hampir campuran dari struktur hierarki sama struktur ini. Ada struktur linearnya, ada non-linearnya juga. Semua gabungan semua, tapi ada yang dibatasi juga. Selanjutnya, ini penting sekali, storyboard merupakan serangkaian sketsa dibuat berbentuk persegi panjang yang menggambarkan suatu urutan atau alur cerita, elemen-elemen yang diusulkan untuk aplikasi multimedia. Nah, jadi ini dengan persamaan konsep ya. Jadi dengan adanya storyboard, nanti antara user dengan yang akan produser ataupun desainer ataupun teknisinya itu satu konsepnya dengan membaca naskah ini sama. Jangan nanti A terus hasilnya B, enggak, tapi dengan adanya ini menyamakan persepsi adanya naskah di film, terus di teater, animasi, media interaktif, bisnis, komik, aplikasi, macam-macam. Semua itu bisa menggunakan naskah. Itu adalah jadi agar walaupun melenceng tidak begitu jauh. Itu ya, fungsinya storyboard ini sangat penting sekali dalam multimedia, dari perfilman, teater, animasi, komik, bisnis, media interaktif. Nanti hasil output itu sesuai dengan yang membuat naskah, terus dengan hasilnya itu sama. Oke, sampai di akhir ini berkaitan dengan proyek multimedia, bisa kalian putar lagi videonya, kalian pahami, melihat hasil presentasinya. Nanti untuk diskusi bisa diupload di YouTube, bisa tuliskan di komen. Terima kasih.